Halo sahabat trader, kembali lagi bersama saya Alfian. Pada video kali ini saya punya emiten-emiten pilihan saya untuk bisa Anda pantau di beberapa hari ke depan. Sebelum saya mengulas beberapa emiten tersebut, saya akan membahas potensi pergerakan indeks IHSG kita akan kemana. Pada eh, market 3 atau 4 hari yang lalu saya sudah membuat roadmap bahwa, IHSG ini akan berpeluang ya, ini ada rising wedge ya, saya waktu itu menemukan rising wedge dan berpeluang menguji supportnya, di sini supportnya. Dan benar terjadi 6.480 diuji dan IHSG hari ini menguji low di 6.487. Dengan begitu, IHSG kini berpeluang rebound, melanjutkan tren positifnya. Apalagi saat ini kita melihat IHSG ditutup di level 6.608, dan itu di atas dari level moving average-nya ya, di atas moving average di 6.583. Maka boleh saya asumsikan ada peluang IHSG ini menguji resisten-resisten selanjutnya. Terdekat dia akan menguji high hari Jumat lalu di 6.691. Selanjutnya IHSG punya resisten di 6.754. Perhatikan IHSG masih memiliki support di 6.480. Boleh saya gambarkan apabila IHSG besok mampu bertahan di atas level closing hari ini ya di 6.608, maka peluangnya IHSG akan kembali mengejar resistennya di 6.754. Namun apabila IHSG tidak mampu bertahan di atas harga closing hari Senin ini di 6.680, maka berpeluang IHSG akan terkoreksi tipis ya, akan menguji kisaran di level 6.586. Artinya kita masih harus menunggu pergerakan market IHSG ke depan, tapi saya optimis besok IHSG akan melanjutkan kenaikannya dan setidaknya menguji resisten hari Jumat kemarin high-nya di level 6.691. Dengan begitu kita masih melihat masih berpeluang besar IHSG masih dapat melanjutkan tren bullish-nya ya, selama dia masih bertahan di atas 6.480, kita masih sangat optimis IHSG akan menguji 7.000-nya ya. Semoga ke depan IHSG akan terus bergerak bullish dan cenderung bergerak naik sehingga saham-saham dalam market IHSG ya akan cenderung uptrend, apalagi ini mulai masuk di momen-momen window dressing ya di Desember ini, dan kita berharap ini menjadi momentum untuk IHSG breakout dari 6.754. So dengan begitu saya punya emiten pilihan. Yang pertama ada BBHI. BBHI ini pada hari ini ditutup positif 5,84% di level 6.800 ya, pas. Dan dengan begitu ini ada potensi menjadi reversal, mungkin rebound dari moving average. Kita perhatikan ketika dia menguji moving average dia mulai rebound lagi, dan kali ini kembali menguji moving average yang mengindikasikan ada peluang BBHI kembali melanjutkan tren positifnya ya, bullish trend yang kuatnya ini. Boleh kita berspekulasi untuk entry di 6.800 dengan target di 7.400. Kita buat target terdekat dulu ya, paling realistis 7.400. Lalu terjauhnya ada di 8.275 sampai dengan 9.500. Kita melihat di sini ada pola cangkul, ini ada badan cangkulnya, lalu
turun koreksi ke bawah ini membuat pala cangkulnya lalu melanjutkan naik, membentuk, primary trend atau badan cangkul yang baru. Kalau kita lihat dari bandarmologinya, kita lihat pergerakan asingnya di BBHI, hari ini, asing mulai akumulasi ya, 3 hari terakhir, 4 hari terakhir market ini asing mulai akumulasi dan kalau kita lihat dari bandarmologinya, hari ini BBHI cenderung diakumulasi tapi tidak terlalu besar dan tidak terlalu signifikan ya, masih, eee, tidak jauh beda distribusi dan akumulasinya. So, yang menggerakkan ini asing. Maka, boleh kita berspekulasi untuk entry di 6.800 dengan target-target yang sudah saya jelaskan. Menarik karena, kita sudah melihat ada golden cross ya di bawah, ada indikasi ini akan bergerak naik ke atas menjadi fase bullish. Setidaknya menguji 7.400 sangat realistis untuk diuji. Semoga tercapai dan semoga bisa menghasilkan cuan untuk kita semua. Saham selanjutnya kita punya PRDA. PRDA ini terlihat sudah valid menjadi reversal ya, setelah dia break dari high resistance, hari Jumat kemarin di 8.100, kini PRDA ditutup di 8.175 atau, positif 3,81% pada perdagangan hari Senin ini, tanggal 29 November 2021. Dengan begitu kita bisa melihat juga ada pembentukan pola cangkul, primary trend atau badan cangkul, lalu secondary reaction atau pala cangkul, selanjutnya pembentukan primary trend yang baru yang berpotensi, kembali menguji resisten-resisten terdekatnya dengan target, kenaikan di 8.625, 9.125 sampai dengan 9.775. Maka dengan begitu kita boleh akumulasi mulai dari 8.175 dengan stop loss di 7.700. Menarik juga karena melihat stokastiknya memang belum valid, golden cross ya, tapi setidaknya sudah ada indikasi akan pembentukan golden cross apabila candle hari ini PRDA mampu melanjutkan tren, yang positifnya lagi. Kita coba lihat pergerakan bandarmologinya di saham PRDA untuk hari ini lebih cenderung di distribusi ya, lebih cenderung MG, BK, AK, YU, dan LG mulai distribusi cukup signifikan dibandingkan akumulasinya dan kita coba lihat PRDA dalam pergerakan asingnya juga distribusi ya. Maka masih perlu diantisipasi juga, maka kalau boleh kita asumsikan untuk volume, transaksinya jangan terlalu besar, tidak lebih dari 30% dari budget Anda. Semoga PRDA memang betul-betul melanjutkan tren positifnya setelah membentuk pola secondary reaction atau pala cangkulnya, dan selanjutnya kembali naik melanjutkan primary trend atau badan cangkul selanjutnya. Dengan begitu, satu harapan yang sama, PRDA mampu menguji resisten-resisten atau target-target yang sudah kita tentukan. Semoga ini bermanfaat untuk Anda dan membuat kita bisa sama-sama cuan. Saham selanjutnya saya punya TLKM. TLKM cukup menarik ya. Kita lihat TLKM ini, eee, sangat signifikan kenaikannya. Kalau kita lihat pada pergerakan, mmm, nah ini pergerakan bandar ya, pergerakan asing ya. Nah, kita lihat di sini TLKM sangat signifikan, sangat signifikan. Net amount-nya ada 3 juta di sini ya, cukup signifikan dibandingkan, distribusinya. Dan kita lihat net volumenya ini cukup signifikan juga TLKM, mulai dari periode 6 September ya sampai dengan 29 November TLKM menguasai market atau asing
sangat dominan di saham TLKM, maka kita bisa lihat tren besarnya TLKM mulai rebound, mulai rally ya, mulai rally. Dengan begitu TLKM sempat ada resisten, ya resisten minor nih di 4.140. Ini mulai terus menanjak nih dan, dari stokastiknya pun juga belum ada tanda-tanda, dead cross ya. Maka kita boleh untuk berasumsi TLKM akan melanjutkan kenaikannya setidaknya menguji 4.200, 4.300, 4.400 sampai dengan 4.500. Bagi Anda yang ingin spekulasi, Anda boleh entry besok pada perdagangan hari Selasa ya, spekulasi. Tetap akumulasi pelan-pelan perlahan karena, TLKM ini marketnya cenderung digeraki oleh asing. Hati-hati, waspadai aksi taking profit ya. Pelan-pelan kita punya level support ada di 3.970, maka boleh dijadikan support. Dan 1 tick atau 2 tick di bawahnya kita bisa jadikan stop loss. Maka saya boleh, buatkan suggest di sini kita bisa entry mulai akumulasi tanggal 30 November 2021 TLKM breakout ya, breakout resistance. Maka Anda boleh mulai akumulasi di 4.110 sebetulnya. Saat ini closing di 4.140, maka boleh kita mulai akumulasi dengan target 4.200 dulu ya, terdekat. Lalu 4.300, 4.400 kita ambil level psikologisnya. 4.400. Lengan stop lossnya ada di 3970, supportnya stop lossnya kita turunkan 2 tick, 3950. Saya jadikan level stop loss. Oke, kita boleh berasumsi dan boleh saya gambarkan apabila besok TLKM tak mampu benar naik ke atas ya, dia turun ke bawah, maka dia akan turun ke bawah dan, akan dihadapkan oleh support di 3.970. Apabila TLKM tidak mampu bertahan di atas 3.970, maka berpotensi TLKM, menguji supportnya ada di 3.780. Namun apabila TLKM mampu bertahan di atas 4.140 besok, maka TLKM berpeluang melanjutkan kenaikannya dan menguji target-target resisten di atas. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di market TLKM. Semoga ini bermanfaat, dan bisa menghasilkan cuan untuk kita semua. Kita coba lihat ya TLKM untuk hari ini, saya lupa lihat broker summary-nya. Hari ini diakumulasi bandar ya, lokalnya. Lalu hari ini juga cukup lumayan besar, ada 100.000, 100 juta ya, 100 juta, lot yang diakumulasi asing. So dengan begitu semoga TLKM terus melanjutkan target-target di atasnya. Untuk saham terakhir kita punya BBRI. BBRI saya menemukan ada pola bullish flag. Di sini memang belum valid menjadi bullish flag ya, masih menjadi potensial bullish flag. Sekali lagi potensial bullish flag. Maka dengan begitu kita sudah boleh berspekulasi karena apa? Yang pertama, eh, pertimbangannya karena ada hammer di sini menjadi reversal ya. Ada indikasi dia naik ke atas menguji trendline atasnya. Lalu di sini juga udah mulai ada indikasi golden cross walaupun memang belum, valid juga. Namun dengan begitu kita sudah boleh mulai berspekulasi di saham BBRI dengan, tren yang atau pola yang cukup positif, ada peluang menjadi bullish flag. Kita boleh entry ya, sifatnya ini masih spekulatif dan setidaknya Anda bisa entry maksimal 30 sampai dengan 50% dari budget Anda.
Anda bisa entry mulai dari di level 4.170 dengan target di 4.260, 4.310, 4.460 bisa Anda jadikan sebagai target, kenaikan BBRI selanjutnya. Dengan stop loss sebelumnya kita punya support ada di 4.080, kita turunkan, 2 tick, kita bisa jadikan level stop loss di 4.060. Kita coba lihat pergerakan asing pada saham BBRI. Untuk saat ini BBRI pun juga masih, eee, dalam distribusi ya, ada asing distribusi 100 juta lot, dan kita coba lihat bandarmologinya. Untuk hari ini cenderung, distribusi ya, cenderung distribusi, mungkin di akhir nih ada KZ mulai akumulasi, maka harga naik ya. Sebetulnya tidak jauh beda ya, nggak signifikan juga distribusinya, nggak signifikan, maka kita masih boleh berasumsi apabila BBRI mampu bertahan di atas level 4.180, berpeluang BBRI lanjut naik ke atas. Semoga ini bermanfaat untuk Anda dan bisa membuat kita cuan sama-sama. Sekali lagi, ini beberapa emiten yang saya ulas, sebelumnya, ada beberapa yang, masih belum valid ya, belum valid 100% menjadi reversal seperti contohnya BBRI ini. Namun boleh kita mulai spekulasi sebelum harga memang bergerak naik ke atas secara signifikan. Dengan begitu kita akhiri video kali ini dan semoga ini bermanfaat. Sekali lagi untuk Anda terima kasih telah, menyaksikan sampai, akhir. Untuk analisa-analisa lainnya Anda boleh follow Instagram saya akan share setiap kali ada suggest-suggest yang menarik, saya akan share secara on the spot di Instagram saya alf.evolution, link-nya ada di deskripsi. Dan untuk bergabung di grup Telegram saya juga sertakan link channel Telegram saya. Anda bisa buka profil channel Telegram saya, di situ akan didirect juga ke grup, diskusi, dan setiap harinya mungkin saya akan share atau saya akan berikan kesempatan Anda untuk request analisa-analisa yang, perlu saya analisa atau, saham-saham yang perlu saya analisa. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda. Saya Alfian, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.